Bab 831 Inti Tabu. Mereka sudah menemukan pintu masuk? Si Feng tercengang dengan laporan Hidden Soul. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika tim eksplorasi berbagai kekuatan menemukan jalan menuju alam abadi, level rata-rata pemain sudah berada di atas level 200. Di sisi lain, level rata-rata pemain di alam abadi saat ini belum mencapai level 200. Bahkan belum mencapai level 190. Peristiwa seputar alam abadi jelas berkembang jauh lebih cepat dalam kehidupan ini dibandingkan kehidupan sebelumnya. Sementara itu, kekuatan yang saat ini beroperasi di alam abadi mungkin memiliki perasaan campur aduk mengenai perkembangan ini. Ini karena kedatangan pemain dari luar alam abadi pasti akan mengganggu status quo. Dalam situasi ini, kekuatan dengan fondasi yang kuat di luar alam abadi dapat menggunakan keunggulan mereka secara menyeluruh, sementara kekuatan dengan fondasi yang lemah akan menghadapi bencana. Bahkan di antara pemain tier 6, perbedaan antara pemain di level 200 atau lebih dan pemain di bawah level 200 bagaikan siang dan malam. Belum lagi, ada lebih banyak pemain tier 6 di luar alam abadi daripada di dalam. Menyusul kedatangan para pemain level 200 plus, tier 6 ini, kekuatan di belakang mereka dapat menindas kekuatan yang tidak memiliki dasar. Kekuatan-kekuatan ini juga dapat menjelajahi peta level 200 lebih dan mendapatkan sumber daya di sana, yang akan memberi mereka keuntungan besar. Syukurlah, tidak semuanya merupakan berita buruk, tambah Hidden Soul. Meskipun jalur ruang waktu menuju alam abadi telah ditemukan, itu tidak sepenuhnya aman. Menurut pihak luar, mereka memasuki jalur tersebut dengan legiun tier 6 beranggotakan 1000 orang tetapi keluar dengan sisa kurang dari 50 pemain. Selain itu, saat ini kurang dari 10 kekuatan yang mengetahui lokasi jalur ruang waktu ini. Jadi, perlu beberapa hari lagi sebelum kekuatan lain dapat mengirim pasukan mereka ke alam abadi. Itu memang kabar baik. Setelah merenung sejenak, Si Feng menambahkan, karena begitu sedikit orang luar yang datang, kekuatan di belakang mereka seharusnya tidak dapat berkembang pesat untuk saat ini. Jika kita menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kekuatan persekutuan secara keseluruhan, kita masih bisa bersaing dengan kekuatan tersebut. Saya telah menghubungi domain dewa kami untuk mengirimkan sebanyak mungkin pakar level 200 plus, tier 5 untuk digunakan. Kita harus mendapatkan tambahan 1000 level 200 plus, ahli tingkat 5 dalam 5 hari, kata Hidden Soul. Kemudian, dia mengerutkan alisnya dan melanjutkan, masalahnya adalah 7 kristal tokoh yang mereka perlukan untuk promosi tingkat 6 dan standar tempur mereka yang terbatas. Saya ragu lebih dari 100 dari mereka dapat maju ke tingkat 6. Jika kami menginginkan lebih banyak ahli tingkat 200 plus, tingkat 6, satu-satunya pilihan kami adalah ahli tingkat 5 dari kota Gasing Moon. Tapi para ahli itu tidak berasal dari domain dewa kita. Banyak dari mereka bahkan tidak beroperasi di Starlight City. Jika kita melibatkan mereka di alam abadi, kemungkinan besar kita akan mengungkap keberadaan fragmen dunia. Hanya ahli tingkat 6 kota Gasing Moon yang datang. Kami masih belum bisa mengungkap rahasia fragmen dunia, kata Si Feng tegas. Mengenai kurangnya standar tempur para pemain tingkat 5 di domain dewa kita. Bagaimana perkembangan pembangunan Tower of the Abyss? Hidden Soul tidak mengerti mengapa Si Feng bertanya tentang Tower of the Abyss, tapi dia masih bertanya tentang konstruksi menara sebelum dia menjawab, tidak akan memakan waktu lebih dari setengah hari sebelum selesai. Bagus. Si Feng sangat gembira dengan jawabannya. Dia awalnya mengira ini akan memakan waktu beberapa hari lagi, jadi ini adalah kejutan yang menyenangkan. Kumpulkan sebanyak mungkin anggota level 200 plus, tier 5 kami di kota Shadowring. Sertakan bahkan mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk mencapai tingkat 6. Tower of the Abyss bisa dianggap sebagai jantung ras suci di kehidupan sebelumnya. Itu telah membantu ras suci menghasilkan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga menjadi tempat berkumpulnya kekayaan. Jika Zero Wing dapat mengaktifkan Tower of the Abyss-nya sekarang, maka Zero Wing dapat menyelesaikan sebagian besar kesulitannya karena kurangnya pemain tier 6 dan 7 Luminarious Crystals. Dipahami. Hidden Soul segera bertindak atas perintah Si Feng. Sementara itu, setelah memberikan instruksi kepada jiwa tersembunyi, Si Feng menyuruh Snow Lembut, Samsara Kuat, dan Jurang Berat beristirahat. Tak satu pun dari mereka mendapatkan istirahat yang cukup selama kejuaraan kontinental. Sekarang setelah kejuaraan usai, mereka harus menggunakan waktu ini untuk memulihkan diri dan menjalani apa yang mereka peroleh dari kejuaraan. Adapun Si Feng, dia pergi ke kantornya di kediaman Zero Wing untuk memeriksa gulungan tanah promosi tingkat 7 inferior surgawi. Kediaman Zero Wing, kantor pemimpin persekutuan. Tidak heran tidak ada pemain manusia yang berhasil melampaui tingkat 6. Si Feng tersenyum kecut ketika dia selesai memeriksa gulungan tanah promosi tingkat 7 surgawi inferior. Dibutuhkan 100 juta unit 7 Luminarious Crystal hanya untuk mengaktifkan gulungan ini. Bahkan kekuatan puncak pun akan kesulitan memenuhi persyaratan ini. Belum lagi, Tabo Nucleus diperlukan untuk menyelesaikan promosi tier 7 yang sebenarnya. Ini adalah lelucon. Bagi banyak kekuatan manusia, harga 100 juta unit 7 Luminarious Crystal masih dapat ditanggung. Namun, Tabo Nucleus yang diperlukan adalah sesuatu yang bahkan kekuatan puncak pun tidak berani berpikir untuk mendapatkannya. Ini karena inti tabu hanya bisa diperoleh dengan membunuh salah satu dari 22 tabu. Ini bukanlah rahasia di wilayah dewa besar umat manusia. Sebaliknya, ini adalah informasi publik yang tersedia di perpustakaan besar domain dewa besar. Setiap Tabo Nucleus adalah sumber energi yang luar biasa dan bahan ideal untuk membuat artefak surgawi.
Sayangnya, meskipun berbagai kekuatan mengetahui bahwa Tabo Onuclei ideal untuk membuat artefak surgawi, tidak ada yang pernah berhasil membunuh salah satu dari 22 tabu. Bahkan ketika beberapa kekuatan puncak bekerja sama, mereka tetap tidak berdaya melawan 22 tabu. Namun, gulungan tanah promosi tingkat 7 surgawi inferior sekarang memberitahunya bahwa dia memerlukan inti tabu untuk maju ke tingkat 7. Jika ini bukan lelucon, lalu apa itu? Si Feng akhirnya mengerti mengapa tiga absolut tidak pernah bisa melampaui tingkat 6. Dia juga mengerti mengapa ras suci mencoba menyerang 12 tempat suci di kehidupan sebelumnya. Itu adalah fakta bahwa tidak ada pemain manusia yang bisa membunuh salah satu dari 22 tabu. Mayoritas dari 22 tabu juga berada di 12 tempat suci. Jadi, jika ras suci ingin membunuh mereka, mereka harus menyerang 12 tempat suci terlebih dahulu. Tentu saja Tabo Onucleus tidak wajib untuk naik ke tier 7. Hanya saja menggunakan Tabo Onucleus akan memberikan tingkat keberhasilan paling besar yaitu 20%. Itu juga merupakan persyaratan dasar gulungan tanah promosi tingkat 7 inferior surgawi. Jika pemain menggunakan material lain selain Tabo Onucleus, tingkat keberhasilan promosi mereka akan kurang dari 5%. Tingkat keberhasilannya sama dengan 0. Pada akhirnya, masih perlu untuk membunuh salah satu dari 22 tabu. Kota Star Lake, Bandara. Pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa antar bintang yang panjangnya melebihi 2 km muncul di atas bandara. Pemandangan raksasa tersebut menyebabkan kegemparan di antara orang-orang di bandara. Omong kosong. Pesawat luar angkasa antar bintang. Itu benar-benar pesawat luar angkasa antar bintang. Apakah aku sedang bermimpi? Bahkan kota-kota tingkat pertama pun tidak bisa melihat pesawat luar angkasa antar bintang setiap beberapa dekade sekali. Mengapa seseorang muncul di Star Lake City? Saya mendengar bahwa pesawat luar angkasa antar bintang dapat melakukan perjalanan melintasi beberapa benua antar bintang dalam satu hari, namun sebagian besar konglomerat bahkan tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Hanya sejumlah kecil konglomerat lintas alam yang memiliki kapal seperti itu. Mungkinkah toko besar dari konglomerat lintas alam sedang melewati kota kita? Tunggu. Lihat. Itu mendarat. Ketika kerumunan bandara melihat pesawat luar angkasa antar bintang perlahan turun menuju landasan, mereka mulai bertanya-tanya tentang identitas orang besar yang memutuskan untuk datang jalan-jalan di Star Lake City. Bab 832 tamu dari kota tingkat pertama. Kota Star Lake, Bandara. Seorang pria dan seorang wanita turun dari pesawat luar angkasa antar bintang di bawah tatapan penonton bandara. Pria itu tingginya 3 meter dan tampak berusia 40-an. Lengannya lebih tebal dari pinggang kebanyakan orang, dan ototnya tampak seperti terbuat dari baja. Pada pandangan pertama, orang akan mengira dia adalah beruang, bukan manusia. Sementara itu, wanita yang berdiri di sampingnya tampak berusia awal 20-an. Meski tingginya di bawah 2 meter, dia memancarkan pesona yang tak tertahankan saat dia berjalan. Banyak pria dan wanita mendapati tatapan mereka secara tidak sadar tertuju padanya. Ketika kedua individu ini muncul, entah itu resepsionis yang datang untuk menyambut penumpang pesawat ruang angkasa antar bintang atau Grandmaster kekuatan mental yang mengamati situasi dari jarak ratusan meter, mereka semua berkeringat dingin dan merasa tercekik. Grandmaster yang hebat? Keduanya adalah Grandmaster yang hebat. Para Grandmaster kekuatan mental bintang 2 yang menonton dari jauh tersentak serempak. Mereka sangat terkejut ketika melihat wanita seperti peri itu. Rasanya seperti mereka sedang melihat monster paling menakutkan yang pernah ada. Grandmaster yang hebat? Bagi orang-orang yang tinggal di benua cahaya bintang, Grandmaster Agung serupa dengan dewa yang sendirian dapat mengganggu keseimbangan seluruh benua. Biasanya, mereka yang dapat mencapai standar ini pada usia 100 tahun sudah dianggap sebagai eksistensi puncak di seluruh benua, dan individu seperti itu hanya akan muncul sekali dalam satu abad. Adapun individu yang bisa mencapai standar Grandmaster sebelum mencapai usia 30. Mereka hanya ada dalam legenda. Kota yang sangat miskin. Saya tidak tahu mengapa Red Frost bersedia menerima tempat seperti itu, kata pria parubaya berotot itu sambil mengamati Star Lake City, tanda-tanda ketidakpuasan dan kemarahan mewarnai matanya. Seandainya dia mengakui kesalahannya, komandan akan memohon keringanan hukuman untuknya, dan dia tidak perlu datang ke tempat ini. Paman Xiao, kamu sama seperti aku juga tahu orang seperti apa Kak Frost itu. Dia lebih memilih patah daripada membungkuk, jadi berhentilah marah padanya, kata wanita bak peri itu. Kabar baik kalau Kak Frost sudah pulih. Jika dia berkinerja baik setelah dia kembali, dia mungkin bisa bergabung dengan barisan generasi terpilih saat ini. Saya tahu itu. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot datang ke sini bersamamu. Pria parubaya memutar matanya ke arah wanita seperti peri. Ayo cepat temukan dia. Semakin cepat dia kembali, semakin cepat dia bisa diterima oleh monster-monster tua itu. Setelah berkata demikian, pria parubaya itu masuk ke dalam mobil mewah melayang yang datang untuk menerima mereka. Melihat ini, wanita seperti peri itu mengikutinya dengan gembira. Star Lake City, Menara Zero Wing. Setelah promosi Star Lake City menjadi kota tingkat kedua, banyak anggota internal Zero Wing dari alam abadi bermigrasi ke kota tersebut. Karena itu, markas Zero Wing menjadi pusat Star Lake City, dengan banyak pendatang baru berbakat mengunjunginya untuk menjalani tes dan pelatihan setiap hari. Semua pendatang baru ini berharap mendapatkan terobosan besar dengan menjadi anggota internal Zero Wing. Jika berhasil, mereka akan langsung bergabung dengan eselon atas masyarakat Star Lake City dan menjadi target rekrutmen bagi keluarga-keluarga mapan di kota tersebut. Sayap 0.
Pria paruh baya itu mengerutkan kening ketika dia melihat simulasi pertempuran ditampilkan di layar di lobi lantai pertama. Serius, apa yang dipikirkan Red Frost? Dia dulunya adalah kandidat potensial untuk 100 besar daftar kemuliaan surgawi. Bagaimana dia bisa puas menjadi rekan tanding di persekutuan kecil? Saya mendengar bahwa Zero Wing membantu kakak Frost memulihkan konsentrasinya. Dia mungkin hanya membantu Zero Wing sebagai rasa terima kasih, kata wanita seperti peri itu, kegembiraan mewarnai matanya saat dia menyaksikan Red Frost bertarung dalam simulasi pertempuran. Aku tidak berpikir kalau kakak Frost akan menjadi lebih kuat dan bukannya lebih lemah setelah diam begitu lama. Dalam kondisinya saat ini, dia seharusnya mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pertarungan para terpilih. Memang, dia mungkin bisa menduduki peringkat 60 atau 70 teratas dalam daftar kemuliaan surgawi dengan kekuatannya saat ini, pria paruh baya itu berkata dengan nada terkejut sambil mengamati gerakan Red Frost. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa bersaing memperebutkan 2 teratas di antara kandidat unggulan kali ini. Jika dia bisa menjalani pelatihan komandan lama sebelum kompetisi, dia bahkan mungkin mencapai standar 50 besar daftar kemuliaan surgawi. Saat keduanya sedang berbicara, Pace Angel segera menghampiri mereka. Kunjungan 2 Grandmaster kekuatan mental akan ditanggapi dengan sangat serius bahkan oleh konglomerat lintas alam, apalagi kekuatan yang sedang berkembang seperti Zero Wing. Para tamu yang terhormat, bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda ke Zero Wing? Pace Angel bertanya dengan hati-hati. Kami adalah teman Red Frost. Kami datang dari Holy Hyamen City, kata pria parubaya itu setelah melihat ke arah Pace Angel. Beritahu ketua persekutuanmu bahwa kami akan membawa Red Frost kembali bersama kami. Untuk menunjukkan rasa terima kasih kami kepada Zero Wing karena telah merawat Red Frost, kami dapat membawa beberapa anggota Zero Wing bersama kami. Perkataan pria parubaya itu langsung menimbulkan kegaduhan di antara orang-orang di lobi. Kota Nyanyian Suci. Bukankah itu kota tingkat pertama dengan peringkat teratas di salah satu dari 12 benua kuno? Kita bisa tinggal di kota itu? Semua orang awalnya terkejut ketika mereka mendengar pria parubaya itu berasal dari kota Holy Hyamen. Segera setelah itu, keterkejutan mereka berubah menjadi kekaguman dan hasrat. Bahkan Pace Angel, yang saat ini bertugas mengelola urusan markas utama Zero Wing, sedikit gemetar mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Ada banyak sekali benua antar bintang di dunia besar. Di antara mereka, 12 benua menonjol secara khusus. Itu adalah benua terbesar dan tertua di dunia besar, dan berhubungan dengan 12 tempat suci di wilayah dewa besar. Sumber daya yang mereka miliki jauh melebihi sumber daya di benua lain, dan banyak teknologi yang digunakan oleh penduduk dunia besar saat ini berasal dari 12 benua ini. Sementara itu, kota Nyanyian Suci adalah kota bergerak yang berbasis di salah satu dari 12 benua ini. Selain itu, karena kota Nyanyian Suci memiliki kata suci di namanya, itu berarti bahwa kota tersebut adalah salah satu dari sedikit kota bergerak tingkat pertama yang beroperasi di benua ini. Banyak konglomerat terpilih yang ingin tinggal di kota. Sayangnya, sangat sedikit yang mampu melakukannya. Hal ini karena berbagai konglomerat lintas alam dan keluarga kuno akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan beberapa tempat tinggal yang ditawarkan kota setiap tahunnya. Sayangnya saya tidak memiliki wewenang untuk memimpin masalah ini. Saya perlu menghubungi ketua persekutuan saya, kata Pace Angel, dengan cepat menyadari pentingnya masalah ini ketika dia tersadar dari linglungnya. Teruskan. Sementara itu, kami akan menyusul Red Frost, kata pria parubaya itu sambil mendekati Red Frost, yang baru saja keluar dari ruang simulasi pertempuran. Di sisi lain, Pace Angel dengan cepat masuk ke domain dewa dan menghubungi Si Feng. Saat panggilan tersambung, Pace Angel menghela nafas lega sebentar sebelum melaporkan, pemimpin persekutuan, 2 Grandmaster hebat dari Holy Hyamen City tiba-tiba mengunjungi markas utama. Mereka bilang mereka di sini untuk membawa Komandan Red Frost kembali ke kota Hyamen Suci. Grandmaster hebat dari Holy Hyamen City? Setelah mendengar laporan Pace Angel, Si Feng mengingat beberapa informasi yang dia dengar tentang kota Nyanyian Suci di kehidupan sebelumnya. Kemudian, dia menjawab, baiklah, saya akan logout dan menemui mereka. Bab 833 10 besar daftar kemuliaan surgawi? Zero Wing Tower, kamar pribadi pemimpin persekutuan. Ketika Si Feng keluar dari kabin permainan virtualnya, gelombang rasa mual menghantamnya, menyebabkan dia tersandung dan hampir jatuh. Apakah perjalanan ke Crucible begitu melelahkan? Si Feng terkejut melihat hampir tidak ada yang tersisa dari reservoir ramuan kehidupan di kabin permainannya. Ketika dia berangkat ke Crucible of the Ancients, reservoir tersebut masih menyimpan ramuan kehidupan untuk 1 bulan. Namun, kini, hanya lapisan tipis ramuan kehidupan yang tersisa di reservoir. Pengeluarannya dalam 2 hari terakhir sungguh mencengangkan. Tidak berani mengambil risiko apapun, Si Feng bergegas ke lemari es terdekat, mengambil setetes Stardew, dan meminumnya. Ketika Stardew memasuki perutnya, Si Feng merasakan pikirannya yang berkabut menjadi jernih. Kekuatan mentalnya juga menguat dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam 10 detik, kekuatan mentalnya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, jauh melebihi standar Grandmaster bintang 3. Standar Grandmaster semu yang hebat. Si Feng tidak bisa tidak terkejut ketika dia merasakan perubahan dalam kekuatan mentalnya. Dia tidak mengira berpartisipasi dalam kejuaraan kontinental akan menghasilkan efek yang menakjubkan. Kebanyakan orang terpilih akan mencapai batasnya setelah mencapai standar Grandmaster bintang 3. Hanya sedikit individu dengan bakat luar biasa yang dapat melampaui batas itu dan mencapai standar Grandmaster semu.
Namun, selama seseorang berhasil mencapai standar Grandmaster Semu di dunia besar, bahkan kekuatan sebesar konglomerat lintas alam akan berusaha mati-matian untuk merekrut orang ini. Ini karena begitu seseorang menjadi Grandmaster Semu, selama mereka terus menambah fondasinya, mereka pada akhirnya akan mencapai standar Grandmaster hebat. Menurut aturan Asosiasi Domain Dewa, begitu seseorang menjadi Grandmaster hebat, mereka akan memenuhi syarat untuk mengelola kota seluler tingkat pertama. Hal ini, pada gilirannya, akan memungkinkan mereka memimpin peradaban di belakang mereka menuju kemakmuran. Dengan ini, aku tidak perlu khawatir menghadapi dua Grandmaster hebat itu, pikir Si Feng sambil tersenyum. Kemudian, dia mengenakan mantel dan berjalan ke bawah. Di dunia nyata, menghadapi seorang Grandmaster hebat akan dianggap sebagai tindakan bunuh diri, bahkan bagi Grandmaster bintang 3. Meskipun kehadiran Asosiasi Domain Dewa akan menghalangi sebagian besar Grandmaster hebat untuk mengambil tindakan langsung di dalam kota, tidak sulit bagi seorang Grandmaster hebat untuk mempermalukan Grandmaster bintang 3. Namun, ceritanya berbeda sekarang karena dia telah menjadi Grandmaster Semu. Kecuali dua Grandmaster besar dari Holy High City berusaha sekuat tenaga, mereka akan kesulitan membuatnya menderita hanya dengan kekuatan mental mereka. Mengenai kota nyanyian suci, Si Feng kurang lebih telah mendengarnya karena ketenarannya di kehidupan sebelumnya. Ketenaran kota ini terutama disebabkan oleh dua alasan. Pertama, ini adalah kota seluler tingkat pertama dengan peringkat teratas di salah satu dari 12 benua kuno. Status ini menarik banyak teladan dan orang-orang terpilih untuk tinggal dan berlatih di kota. Kedua, penguasa kota adalah salah satu dari 8 tim petualang legendaris di domain dewa besar. Tim petualang tombak naga suci. Berbeda dengan kebanyakan tim petualang lainnya, Holy Dragon Spear bermula dari kolaborasi beberapa keluarga kuno. Ia juga dengan penuh semangat merekrut orang-orang jenius yang tiada taranya. Meskipun tim petualang hanya menguasai satu kota di dunia besar, kota itu cukup kuat untuk bertarung dengan kekuatan puncak. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, ketenaran tombak naga suci mencapai puncaknya selama pertempuran defensif melawan ras suci di Suaka Naga Purba. Pada saat itu, 10.000 ahli tingkat 6 tombak naga suci menghadapi pasukan yang terdiri dari 1 juta ahli tingkat 6 dari dinasti Matahari dan Saffron Mark. Meskipun para ahli tombak naga suci ini akhirnya dimusnahkan, mereka berhasil menyeret lebih dari 900.000 ahli ras suci tingkat 6 bersama mereka. Setelah pertempuran itu, lebih dari setengah dari 10.000 ahli tombak naga suci menderita kematian permanen. Meski bisa dianggap sebagai kekalahan yang tragis, kekalahan dinasti Matahari dan pasukan Saffron Mark bahkan lebih parah lagi, dengan lebih dari 200.000 ahli menderita kematian permanen. Hal ini, pada gilirannya, secara drastis mengurangi kekuatan yang dapat dikerahkan oleh kedua kekuatan kerajaan tersebut untuk melawan Suaka Naga Purba. Sementara itu, fakta bahwa kekuatan yang terdiri dari 10.000 ahli tingkat 6 dapat mencapai rekor pertempuran melawan 1 juta ahli ras suci tingkat 6 mengejutkan berbagai kekuatan puncak. Tak satu pun dari mereka mengira ahli tier 6 dari tim petualang tombak naga suci begitu menakutkan. Perlu diketahui bahwa ahli tingkat 6 yang dikirim oleh dinasti Matahari dan Saffron Mark bukanlah ahli biasa. Masing-masing dari mereka adalah pakar lantai 5 atau pakar yang hampir mencapai standar lantai 5. Mengalahkan 1 juta ahli seperti itu sementara kalah jumlah bukanlah suatu keajaiban. Lobi lantai 1. Ketika Si Feng tiba di lobi, dia melihat Red Frost meringis tidak puas ketika dia berbicara dengan seorang pria dan seorang wanita. Xiao Yilong, berhentilah membujukku. Ketika saya memilih untuk meninggalkan kota Haimen Suci, saya sudah memutuskan untuk tidak pernah kembali lagi, kata Red Frost, menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh tekad. Bahkan ketika kamu memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Xiao Yilong bertanya. Kemudian sambil tersenyum, dia melanjutkan, tombak naga suci sudah memiliki cara untuk memasuki alam abadi. Jika kita bekerja sama dengan kekuatan lain yang mengetahui bagian tersebut, kita dapat dengan mudah menjelajahi reruntuhan tabu level 200 lebih di alam abadi. Jika kita memiliki senjata dan peralatan dari reruntuhan tabu ini, dikombinasikan dengan warisan yang telah disiapkan oleh komandan lama untuk tim petualang terpilih, kamu akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan orang itu. Atau apakah Anda bersedia untuk tetap berada di bawah orang itu selama sisa hidup Anda? Apakah kamu tidak peduli tentang bagaimana dia mencuri warisanmu dan membuatmu dikutuk? Red Frost menjadi ragu-ragu saat mendengar kata-kata Xiao Yilong. Orang itu? Setelah mendekati ketiganya, Si Feng mau tidak mau melihat ke arah Red Frost dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa kutukan Red Frost luar biasa, dia tidak menyangka tim petualang tombak naga suci akan terlibat. Terlebih lagi, dari kelihatannya, bahkan tombak naga suci pun tidak memiliki solusi untuk kutukan tersebut. Dewa perang tanpa mahkota, naga ember. Red Frost menjawab, tidak repot-repot menyembunyikan informasi ini dari Si Feng. Dia adalah salah satu dari 10 ahli teratas dalam daftar kemuliaan surgawi saat ini. Dia juga bertanggung jawab membuatku dikutuk oleh salah satu dari 22 tabu di kehancuran era mitos. Kamu pasti pemimpin persekutuan Zero Wing, Black Flame, kata Xiao Yilong sambil menatap Si Feng. Meskipun kamu telah banyak membantu Red Frost, jika kamu menginginkan yang terbaik untuknya, kamu harus membujuknya untuk kembali ke Holy Dragon Spear. Hanya jika dia kembali barulah dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mengejar Ember Dragon, dan Zero Wing juga akan menghadapi penganiayaan di setiap kesempatan. Ember Dragon mungkin tidak peduli dengan Red Frost sebelumnya, tapi ceritanya berbeda sekarang setelah dia pulih. Dia tidak akan pernah bisa mengejar Ember Dragon.
Si Feng terkekeh melihat ekspresi Xiao Yilong yang lebih suci darimu. Aku tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk orang lain, tapi jika itu Red Frost, selama dia bergabung dengan Zero Wing, melampaui Dewa Perang tanpa mahkota bukanlah masalah. Kamu sama gilanya dengan rumor yang beredar. Tanggapan si Feng sesaat membuat Xiao Yilong terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan merengut ke arah si Feng dengan nada menghina sambil mengejek, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bertukar pukulan dengan 10 ahli teratas daftar kemuliaan surgawi hanya karena kamu mengalahkan beberapa orang pilihan ras suci? Ya, sekarang aku bisa memberitahumu bahwa pertarunganmu di alam abadi tidak lebih dari permainan anak-anak bagi kami. Sejauh ini, belum ada satupun pembangkit tenaga listrik sejati dari domain dewa besar yang memasuki alam abadi. Karena kamu sangat yakin dengan kekuatanmu, bagaimana kalau kita melakukan simulasi pertarungan? Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 3 gerakan, aku akan berhenti membujuk Red Frost dan pergi. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Bab 834 Jurang terungkap. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Grandmaster hebat itu menantang pemimpin persekutuan? Dia pikir dia bisa mengalahkan ketua persekutuan dalam 3 gerakan? Seberapa sombongnya dia? Pemimpin persekutuan adalah salah satu dari 300 ahli teratas dalam daftar kemuliaan surgawi. Orang itu mungkin sombong, tapi faktanya dia adalah seorang Grandmaster yang hebat. Dalam pertarungan yang seimbang dalam pertarungan simulasi, bahkan 100 ahli teratas dalam daftar kemuliaan surgawi pun tidak dapat mengalahkannya. Tantangan Xiao Yilong memicu diskusi di antara orang-orang di aula. Zero Wing bukan lagi persekutuan yang tidak dikenal. Bukan hanya karena guild ini merupakan satu-satunya guild yang bermarkas di Star Lake City, sebuah kota bergerak tingkat kedua, namun guild ini juga mempunyai pengaruh yang cukup besar di dunia abadi. Selain itu, Si Feng, pemimpin persekutuan Zero Wing, adalah seorang ahli dalam daftar kemuliaan surgawi. Namanya dikenal oleh banyak orang di wilayah dewa besar, dan hanya sedikit persekutuan dan ahli yang berani menantangnya. Namun, Xiao Yilong, sebagai seorang Grandmaster yang hebat, juga bukanlah individu biasa. Selain memenuhi syarat untuk menjadi penguasa kota dari kota bergerak tingkat pertama, dia dapat menikmati perlakuan eksekutif jika dia bergabung dengan kekuatan Pseudo Apex. Hal ini karena bahkan Grandmaster terlemah pun bisa masuk dalam peringkat 100 besar daftar kemuliaan surgawi. Hanya saja sebagian besar Grandmaster hebat merasa tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali mereka bisa masuk 10 besar. Apa? Jangan bilang kamu tidak berani? Xiao Yilong mengerutkan bibirnya ke arah Si Feng. Jika kamu khawatir akan kekurangan peralatan, kita bisa bertarung dengan atribut dasar yang sama. Meski begitu, aku bisa mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Jangan gegabah, Si Feng. Red Frost buru-buru berbisik kepada Si Feng setelah mendengar provokasi Xiao Yilong. Xiao Yilong hanya selangkah lagi dari standar lantai 6 semu. Bahkan 30 ahli teratas dalam daftar kemuliaan surgawi saat ini tidak dapat mengalahkannya dengan atribut dasar yang sama. Red Frost mengenal Xiao Yilong dengan baik. Pria itu mungkin terlihat seperti orang yang berotot, tapi dia adalah orang yang sangat teliti. Dia tidak akan pernah bertarung tanpa persiapan. Meskipun Si Feng saat ini berada di peringkat 300 teratas dalam daftar kemuliaan surgawi dan dapat dianggap sebagai ahli puncak di wilayah dewa besar, jalannya masih panjang sebelum bisa menandingi ahli veteran seperti Xiao Yilong. Meskipun Xiao Yilong mungkin tidak terlalu terkenal di domain dewa besar, dia terkenal di tim petualang tombak naga suci. Bahkan di antara banyak ahli puncak dalam tombak naga suci, Xiao Yilong bisa menduduki peringkat 2 prajurit perisai teratas. Jangan khawatir, Komandan Frost. Saya tahu batas kemampuan saya, kata Si Feng sambil mengangguk pada Red Frost. Kemudian, dia menoleh ke Xiao Yilong dan melanjutkan, karena Anda ingin menguji saya, kita bisa bertarung di ruang simulasi pertempuran lanjutan di lantai 3, Tuan Xiao. Setidaknya kamu bukan seorang pengecut. Xiao Yilong sedikit terkejut dengan jawaban Si Feng. Dia tidak mengira Si Feng akan menerima tantangannya. Setelah Si Feng menyetujui tantangan Xiao Yilong, dia memimpin pihak lain ke ruang simulasi pertempuran tingkat lanjut di lantai 3, pemandangan itu menyebabkan kegemparan di kerumunan di lobi. Segera, semua orang memusatkan perhatian mereka pada layar siaran lobi, yang sekarang menunjukkan situasi di ruang simulasi pertempuran tingkat lanjut. Kak Frost, ketua persekutuanmu benar-benar hebat, Twilight Leaf, wanita seperti peri, berkata sambil melihat Si Feng naik ke atas. Kemudian, dia menoleh ke Red Frost dan tersenyum. Jika ada orang lain yang mendengar tujuanmu adalah membalas dendam pada Dewa Perang Tak Mahkota, mereka mungkin akan sangat ketakutan. Namun, pemimpin persekutuan Anda bersedia membela Anda dan mengklaim bahwa dia dapat membantu Anda mengalahkan Ember Dragon. Saya mengerti mengapa Anda bersedia bergabung dengan persekutuan kecil seperti Zero Wing. Hanya saja dia mungkin akan menderita di tangan Paman Xiao terlebih dahulu. Saya belum tentu mengatakan itu, balas Red Frost. Meskipun Xiao Yilong kuat, Si Feng sama sekali tidak lemah. Apakah kamu yakin tidak hanya menempatkan dia sebagai tumpuan? Twilight Leaf bertanya, heran dengan pernyataan Red Frost. Itulah Paman Xiao yang sedang kita bicarakan. Bahkan jika Black Flame cukup kuat untuk masuk dalam 100 besar daftar kemuliaan surgawi saat ini, masih sulit untuk bertahan dalam 3 gerakan melawan Paman Xiao. Saya tidak tahu apakah Si Feng bisa masuk 100 besar daftar kemuliaan surgawi saat ini, tetapi berdasarkan apa yang saya dengar, dia membunuh hantu putih gerbang iblis di alam abadi belum lama ini. Dia bahkan melakukannya hanya dengan 3 gerakan, jelas Red Frost. Dia membunuh hantu putih dalam 3 gerakan? Daun Twilight terkejut.
Gerbang Iblis adalah kekuatan puncak, dan 6 paragon agung yang dipupuknya pada generasi ini dikenal di seluruh wilayah Dewa Besar. Hantu Putih sangat terkenal di kalangan eselon atas wilayah Dewa Besar, dan banyak yang percaya bahwa standar tempurnya sudah layak masuk dalam daftar 100 kemuliaan surgawi. Dia hanya perlu waktu untuk meningkatkan parameter lainnya ke standar. Dengan asumsi tidak ada perbedaan dalam atribut dasar, hanya 30 ahli teratas dalam daftar kemuliaan surgawi yang dapat mengalahkan Hantu Putih dalam 3 gerakan. Jika Si Feng berhasil mencapai prestasi seperti itu, Xiao Yilong mungkin akan kesulitan mengalahkannya. Saat Red Frost dan Twilight Leaf mengobrol, Si Feng dan Xiao Yilong muncul di layar siaran. Saat ini, Si Feng dan Xiao Yilong terlihat berdiri di jalan di kota yang bobrok. Atribut dasar mereka telah diturunkan ke standar yang sama, dan jarak mereka kurang dari 500 yard. Karena mereka berdua berada di tingkat 6 dalam simulasi, mereka dapat menutup jarak ini dalam 3 detik jika mereka berlari. Sudah dimulai. Suci. Prajurit perisai itu sangat cepat. Dia secepat para ahli dalam mengeksekusi teknik tubuh emas tingkat lanjut. Setelah ruang simulasi mengumumkan dimulainya duel, semua orang melihat Xiao Yilong mengangkat perisai dan pedangnya, membelah menjadi 3, dan menyerang Si Feng dari 3 arah berbeda, bergerak lebih cepat daripada ahli tingkat 6 yang mengeksekusi teknik dasar tubuh emas. Sebelum siapapun di lobi dapat bereaksi, Xiao Yilong tiba dalam jarak 20 yard dari Si Feng. Kemudian, ketiga salinan dirinya mengayunkan pedang mereka ke arah Si Feng, senjata tersebut meninggalkan bayangan yang membuatnya tampak seperti 3 dinding pedang yang turun ke arah Si Feng. Selain itu, dinding pedang ini membentuk lingkaran segitiga saat menyerang Si Feng, sehingga mustahil untuk menghindari semuanya. Benar saja, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai standar itu. Red Frost tanpa sadar menahan napas saat melihat penampilan Xiao Yilong. Orang lain di lobi mungkin tidak dapat mengetahui seluk-beluk di balik langkah Xiao Yilong, namun para ahli yang telah mempelajari teknik tempur emas tingkat lanjut dapat mengetahui bahwa Xiao Yilong baru saja mengeksekusi teknik penggabungan emas tingkat lanjut. Ini menunjukkan bahwa Xiao Yilong sudah bisa mencapai standar teknik tempur emas tingkat lanjut dalam setiap gerakannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melakukan teknik fusi rumit seperti itu. Kenapa dia tidak bergerak? Twilight Leaf menatap Si Feng dengan bingung. Apakah dia menyerah? Jika Si Feng benar-benar membunuh Hantu Putih dalam 3 gerakan, kekuatannya tidak akan jauh di belakang Xiao Yilong. Namun, meski Xiao Yilong sudah menyerangnya, Si Feng tetap tidak menghunus pedangnya. Di tengah kebingungan Twilight Leaf, Si Feng tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke arah Xiao Yilong. Segera setelah itu, gelombang energi yang tak terlukiskan menyebar dari Si Feng. Miniatur dunia neraka. Bab 835 Bencana Berjalan. Ledakan. Kegelapan tiba-tiba menyelimuti simulasi medan perang, dan semua elemen sihir berkumpul di Si Feng seperti partikel logam yang tertarik pada magnet. Apakah itu mantra domain? Xiao Yilong tercengang dengan perkembangan ini. Yang bisa dia lihat saat ini hanyalah kegelapan. Namun, sebelum Xiao Yilong bisa menggunakan skill penghapusan kontrol, dia merasa seperti ada gunung yang jatuh di pundaknya. Gerakan dan mananya menjadi lamban. Akibatnya, teknik penggabungan emas tingkat lanjut miliknya hancur, dan HP-nya anjlok. 98, 95, 90. Hanya dalam sedetik, Xiao Yilong telah kehilangan 15% HP-nya. Langkah apa ini? Di lobi lantai pertama, Twilight Leaf juga terkejut saat dia melihat HP Xiao Yilong menurun. Twilight Leaf mengetahui kekuatan Xiao Yilong dengan baik. Di bawah atribut dasar yang sama, bahkan mantra domain seharusnya hanya mampu menekannya sedikit. Belum lagi, Xiao Yilong memiliki beberapa mantra domain tingkat 6 dalam repertoarnya. Bahkan jika dia tidak bisa mengabaikan mantra domain Si Feng, dia seharusnya bisa melakukan perlawanan. Namun, Xiao Yilong bahkan tidak bisa bergerak saat ini, apalagi melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan HP-nya menghilang. Sungguh sulit dipercaya. Ketika Xiao Yilong melihat HP-nya terus berkurang dan mananya terus menghilang, dia tahu dia tidak bisa menahannya lagi. Segera, proyeksi hukum yang terlihat jelas meluas dari Xiao Yilong dan dengan cepat mencakup radius 1000 yard. Setelah mengeluarkan proyeksi hukum tingkat lanjut, Xiao Yilong memulihkan sebagian besar kemampuan manuvernya. Tubuh surgawinya juga mengumpulkan kembali mana yang hilang. Xiao Yilong menghela nafas lega melihat perkembangan ini. Meski dia masih tertekan, setidaknya dia bisa bertarung sekarang. Proyeksi hukum tingkat lanjut? Si Feng tidak terpengaruh oleh kualitas proyeksi hukum Xiao Yilong. Sebagai tanggapan, dia mengaktifkan keturunan dunia insinerator bayangan. Saat ini, miniatur dunia neraka miliknya hanya dapat dianggap sebagai produk yang belum selesai. Tingkat penyelesaiannya bahkan tidak mencapai 60%. Untungnya, keturunan dunia dapat secara artifisial meningkatkan kendali atas proyeksi hukumnya. Meskipun itu tidak cukup untuk membiarkan dia menciptakan kembali proyeksi hukum Dewa Neraka Primordial, hal itu seharusnya membuat dia mencapai standar yang lumayan. Ledakan. Di bawah keturunan dunia, pengoperasian hukum dunia yang membentuk dunia neraka miniatur Si Feng yang tidak lengkap mulai mengalir jauh lebih lancar. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan dunia miniatur neraka berubah dari sekedar menekan proyeksi hukum lanjutan Xiao Yilong menjadi melahapnya sepenuhnya. Selain itu, seperti lubang hitam, dunia miniatur neraka menghabiskan mana Xiao Yilong. Meskipun Xiao Yilong dengan putus asa mengaktifkan mantra domain tingkat 6 satu demi satu untuk melawan dunia miniatur abisal, dia masih tidak bisa menghentikannya untuk menahan gerakannya dan mengurangi HP-nya. 50.
30. 10. Ketika duel mencapai tanda 5 detik, HP Xiao Yilong menjadi 0. Sejak duel dimulai, yang dilakukan Si Feng hanyalah mengangkat tangannya. Keheningan yang aneh menyelimuti lobi lantai pertama. Semua orang terlihat tidak percaya saat mereka melihat mayat Xiao Yilong di layar. Kak Frost, apa yang baru saja dilakukan api hitam? Setelah tersadar dari linglungnya, Twilight Leaf segera menoleh ke Red Frost untuk mendapatkan jawaban. Bahkan mantra super tipe domain tingkat 6 pun tidak bisa sekuat itu. Praktisnya bisa membunuh pemain tier 6 manapun setelah diaktifkan. Twilight Leaf bingung dan ngeri dengan apa yang baru saja dilakukan Si Feng. Di Greater Goddess Domain, bahkan Dewa Kuno level 240 lebih bisa, paling banter, menekan pemain tier 6 ketika menggunakan mantra domain tier 6. Mereka tidak bisa membunuh pemain tingkat 6 hanya dengan mantra domain. Belum lagi, Si Feng dan Xiao Yilong bertarung di bawah atribut tingkat dan dasar yang sama. Namun, Si Feng masih berhasil membunuh Xiao Yilong hanya dengan mengaktifkan apa yang tampak seperti mantra domain. Dengan kemampuan seperti itu, menyebut Si Feng sebagai bencana berjalan bahkan tidak berlebihan. Ini, Red Frost tidak tahu bagaimana dia harus menjawab pertanyaan Twilight Leaf. Dia juga bingung dengan bagaimana Si Feng bisa membunuh pemain tingkat 6 hanya dengan mantra domain. Sementara itu, di medan perang simulasi. Benar saja, saya masih belum bisa menggunakan miniatur dunia abisal dengan benar. Si Feng menghela nafas kecewa. Kemudian, setelah kulit pucatnya pulih sedikit, dia melihat mayat Xiao Yilong dan berpikir, meskipun saya mendorong kekuatan mental saya hingga batasnya, hasil yang saya capai masih memuaskan. Saya tidak berpikir saya bisa menghancurkan proyeksi hukum tingkat lanjut, tapi saya rasa itu adalah seperti yang diharapkan dari proyeksi hukum yang diciptakan oleh Dewa Neraka Purba. Si Feng sejujurnya terkejut dia bisa membunuh Xiao Yilong hanya dengan miniatur dunia neraka. Lagi pula, tingkat penyelesaian dunia neraka miniaturnya bahkan tidak mencapai 60%. Meskipun dia telah memperkuatnya dengan keturunan dunia, tujuan awalnya dalam menggunakan skill tersebut hanya untuk memperkuat efek penekan pada Xiao Yilong. Namun, miniatur dunia abisal melampaui ekspektasinya. Meskipun merupakan produk yang belum selesai, ia masih dapat menghancurkan Xiao Yilong, seorang ahli yang dapat mengeluarkan proyeksi hukum tingkat lanjut. Itu sungguh menakutkan. Tentu saja, dunia miniatur abisal bukannya tanpa kekurangan. Ini memberikan beban besar pada pikiran pengguna. Si Feng harus meregangkan kekuatan mentalnya hanya untuk menggunakannya selama beberapa detik. Itu jelas bukan gerakan yang cocok untuk pertarungan panjang. Selanjutnya, Si Feng mundur dari medan simulasi dan keluar dari kabin simulasinya. Di saat yang sama, Xiao Yilong keluar dari kabinnya, tampak pucat. Ketika dia melihat Si Feng lagi, ketakutan, kebingungan, dan frustrasi muncul di matanya. Aku tersesat. Aku bukan tandinganmu. Sesuai kesepakatan kita, saya akan berhenti mencoba membujuk Red Frost. Setelah menatap Si Feng selama beberapa detik, Xiao Yilong mengakui kekalahannya. Namun, itu tidak mengubah pendapatku bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk membantu Red Frost. Ember Dragon telah memberikan dukungan penuh kepada salah satu pemain terpilih Holy Dragons PR. Jika orang terpilih itu mendapatkan kendali atas tim petualang, itu akan menjadi akhir bagi Red Frost. Kata-kata Xiao Yilong membuat Red Frost, yang bergegas ke ruang simulasi pertempuran, menyadari bahwa dia mungkin meremehkan parahnya situasi. Saya memahami kekhawatiran Anda, Tuan Xiao, kata Si Feng, tertawa melihat rasa frustrasi Xiao Yilong. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Komandan Frost bergabung dengan Zero Wing, bahkan Dewa Perang Tanpa Mahkota pun tidak akan menjadi masalah lagi. Karena Dewa Perang Tanpa Mahkota ingin menopang perwakilannya sendiri di Tombak Naga Suci, Zero Wing dapat melakukan hal yang sama dengan mendukung Komandan Frost,